Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Richard Eliezer Pudihang Lumiu meminta maaf kepada orang tua Brigadir J, Bapak Samuel Huta Barat dan Ibu Rosti Simanjuntak sebelum mengikuti sidang lanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa tanggal 25 Oktober 2022. Sidang itu beragenda mendengarkan keterangan saksi, diantaranya saksi pelapor Kamarudin Simanjuntak, kedua orang tua korban Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak, serta pacar korban Pera Simanjuntak. Momen permintaan maaf langsung dari Baradae ke kedua orang tua Brigadir J itu pun terekam kamera, di mana diakui Samuel kalau dia hanya membalasnya dengan anggukan kepala seraya memaafkannya. Ya, kita membalasnya secara anggukan saja, kata dia. Menurut Samuel, tindakan permintaan maaf yang diucapkan Baradae, dia yakin untuk kedepannya akan mengakui dan berkata jujur sejujur-jujurnya atas kasus pembunuhan berencana ini. Kita sama-sama mendengar, dia sudah meminta maaf, mengakui kesalahannya. Ya, sebagai umat beragama tentu mengikuti ajaran kita masing-masing memaafkan, tutur dia. Senada penasihat hukum keluarga Nopriansa Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak juga membenarkan kalau Baradae mengucapkan permintaan maaf saat bersimpu di kedua kaki orang tua Brigadir J sebelum sidang dimulai. Kamarudin yang duduk di sebelah Rosti Simanjuntak, ibu Brigadir J, dan Samuel Huta Barat, ayah Brigadir J, mendengar ucapan permintaan maaf Baradae sembari bersimpu. Lalu Kamarudin juga menegaskan bahwa ketika apa yang dilontarkan oleh Baradae sudah tulus dan beritikat baik, dari pihak keluarga tentu akan memaafkan. Adapun momen itu terjadi menjelang sidang lanjut kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dengan terdakwa Baradae dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa. Saat itu kedua orang tua Brigadir J, yaitu Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak, ditemani kuasa hukumnya Kamarudin Simanjuntak, memasuki ruang sidang dan duduk di kursi saksi. Tak lama Baradae terlihat beranjak dari kursi terdakwa, kemudian menghampiri Samuel Huta Barat dan Ibu Rosti Simanjuntak. Baradae kemudian berlutut di kaki ayah dan ibu Brigadir J tersebut. Tak diketahui apa yang diucapkan Baradae saat menghadap kedua orang tua Brigadir J. Samuel nampak mengusap-usap kepala Baradae, sementara Rosti terlihat mengangguk-anggukkan kepala saat Baradae bersimpu di kedua kaki mereka. Setelah itu Baradae terlihat kembali ke kursi terdakwa. Baradae yang duduk di samping sang kuasa hukum tampak menangis dan sesekali menghapus air matanya. Begitu mendapat kesempatan bicara, Baradae pun mengucapkan janji untuk bicara jujur kepada keluarga Brigadir J. Terima kasih Bapak, Ibu, dan keluarga. Saya cuma ingin menyampaikan saya akan berkata jujur. Janji Baradae dikutip dari channel YouTube Kompas TV, Selasa tanggal 25 bulan 10 2022. Untuk terakhir kalinya Baradae berjanji akan membela Brigadir J. Saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya, tegas Baradae. Barada Richard Eliezer atau Baradae menjadi korban janji palsu Irjen Verdi Sambo, sehingga menuruti perintah atasannya untuk berbohong soal kronologi kasus penembakan Brigadir J. Saat itu Irjen Verdi Sambo menjanjikan akan memberikan surat perintah penghentian penyidikan SP3 kasus kematian Brigadir J tersebut. Namun ternyata janji dari Irjen Verdi Sambo tersebut hanyalah isapan jempol semata. Kenyataannya Baradae tetap dijadikan tersangka. Hal itulah yang membuat Baradae memutuskan untuk mengubah kesaksian dan membeberkan semua fakta dalam kasus penembakan Brigadir J tersebut. Pengakuan Baradae itu disampaikannya sehari setelah dia ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Keputusan Baradae untuk mengubah kesaksian ini disampaikan oleh Kapolri di hadapan anggota Komisi 3 DPR RI dalam rapat kerja yang digelar pada Rabu tanggal 24 bulan 8 2022 siang.
Dalam penjelasannya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan sehari setelah ditetapkannya menjadi tersangka pada tanggal 5 Agustus, Baradae akhirnya mengubah keterangan. Saat itu, saudara Richard atau Baradae menyampaikan bahwa melihat almarhum Yosua atau Brigadir J terkapar bersimbah darah dan saudara FS atau Ferdy Sambo berdiri di depan memegang senjata, lalu diserahkan kepada saudara Richard, ujar Kapolri dikutip dari tribunnews.com. Pengakuan adik Brigadir J dalam sidang sempat digeledah ajudan Ferdy Sambo hingga dihalangi untuk lihat jenazah. Mahareja Rizky Huta Barat, adik Brigadir J, menyampaikan berbagai keterangan seputar kematian sang kakak Nopriansah Yosua Huta Barat. Dalam sidang lanjutan terhadap Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, sidang lanjutan itu digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa tanggal 25 bulan 10 2022. Mahareja dalam kesaksiannya memaparkan sejumlah hal terutama setelah sang kakak dilaporkan meninggal. Sebab Reja yang juga seorang polisi mengetahui seluk-beluk kehidupan sang kakak yang menjadi ajudan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadipropam Polri Ferdy Sambo. Reja mengatakan sempat digeledah oleh salah satu ajudan Ferdy Sambo, Deden Miftahul Haq, saat dia mampir ke rumah pribadi mantan Kadipropam Polri itu, tepat di hari tewasnya sang kakak pada 8 Juli 2022. Reja menceritakan sekitar pukul 19 WIB mendapat telepon dari Deden ketika ia tengah berada di The Kos. Apa isi percakapan itu? Tanya Hakim Ketua Persidangan Wahyu Imam Santoso di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa tanggal 25 bulan 10 2022. Kamu di mana? Saya jawab di kosan, dekat Saguling, rumah pribadi Sambo, ujar Reja. Kemudian Deden untuk pertama kalinya bertanya apakah Reja membawa senpi atau tidak. Reja telah menjelaskan dirinya tak membawa senpi. Mendengar hal itu, Deden memerintahkan Reja untuk datang ke Biro Propos di Mabes Polri. Namun ia harus mengambil baju PDL yang ada di tempat pencucian atau laundry. Dalam perjalanan, ia menyempatkan diri berkunjung ke rumah pribadi Sambo di Saguling dan bertemu dengan Deden. Dia tanya lagi, saya bawa senpi atau tidak? Dia langsung geledah sampai kaki. Dan beliau minta buka jok motor Papa Reja. Hakim Wahyu kemudian bertanya apakah saat itu Reja telah curiga dengan perilaku Deden. Namun Reja mengaku belum mengetahui bahwa Yosua telah meninggal. Di situ saya curiga, tapi saya belum tahu apa-apa, tandasnya. Reja mengatakan sebelum mengetahui kabar sang kakak meninggal pada 8 Juli 2022, dia diminta untuk datang ke kantor Biro Propos di Mabes Polri. Saat itu kata Reja mesti mengambil pakaian dinas di tempat pencucian. Setelah itu dia kemudian menuju ke kantor Biro Propos saat kejadian itu. Reja masih berdinas di pelayanan markas Yanma Mabes Polri. Setelah Yosua meninggal, Reja dimutasi ke Polda Jambi. Setelah tiba di kantor Biro Propos, Reja kemudian diminta menghadap Brigjen Beni Ali. Beni kemudian memaparkan kronologi kematian Yosua yang sudah diskenario oleh Ferdy Sambo. Reja kemudian hanya menjawab singkat dan pergi ke RS Polri Suikanto di Kramat Jati, Jakarta Timur. Reja dalam kesaksiannya mengatakan dia sempat mendatangi rumah sakit Polri Suikanto di Kramat Jati, Jakarta Timur setelah diberitahu sang kakak meninggal. Akan tetapi dia sempat dihalang-halangi untuk melihat jenazah Yosua sebelum dibawa ke Jambi. Sampai saat dikeluarkan dari ruang otopsi di dalam peti pun saya tidak bisa melihat, ungkap Reja. Reja mengaku sempat bersikap keras untuk bisa melihat jenazah kakaknya itu untuk terakhir kalinya. Hal itu disampaikan secara emosional di persidangan. Reja terlihat menahan tangis menceritakan peristiwa tersebut. Reja mengaku hanya melihat sebentar ketika detik-detik jenazah Brigadir J dimasukkan ke dalam peti. Bahkan dirinya sempat meminta bantuan polisi yang mengurus mendiang kakaknya untuk bisa melihat jenazah Brigadir J. Izin komandan, saya ingin mengangkat abang saya yang terakhir komandan. Izin komandan, kemudian almarhum sudah di dalam peti baru saya bisa melihat, tutur Reja.